Halo teman-teman, selamat datang di channel S3 Film. Channel ini kita akan membahas tentang dunia perfilman. Di video kali ini saya akan merangkum film berjudul My Stupid Boss. My Stupid Boss merupakan film bergenre komedi Indonesia yang dirilis pada Mei 2016 dan disutradarai oleh Upi Avianto. Film ini diadaptasikan dari sebuah novel dengan judul yang sama, karya Charles Edward. Dalam menjalankan usahanya, Bosman tidak memiliki sistem dan aturan yang jelas dan yang kerok dari semua kekacauan itu justru Bosman sendiri. Tetapi, si Bosman memiliki semboyan Bosman always right. Dan jika sudah ada maunya harus terwujud. Prinsipnya impossible we do, miracle we try. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan sepasang suami istri yang baru bangun tidur, yang bernama Diana dan Dika. Di sini Diana mengikut suaminya bekerja sebagai konsultan minyak dan tak perlu pergi ke kantor setiap hari, tepatnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah 3 bulan di rumah aja menemani suami si Diana ini memutuskan untuk mencari kerja karena dia emang bukan tipe yang betah berdiam di rumah. Dan hari ini Diana ada interview kerja di perusahaan sahabat teman suaminya yang dulu kuliah bareng di Amerika yang buka perusahaan di Malaysia. Dan sampainya di tempat interview itu si Diana merasakan banyak kejanggalan mulai dari pengacaranya yang memecat dirinya sendiri. Yes, I can. Dan kedua teman interview lainnya juga sangat emosi dan marah setelah selesai interview. You bilang ayah apa tadi? Babun pun lebih pandai daripada you, ha? Dan entah apa yang terjadi, si bos itu keluar dari ruangannya dan menjumpai karyawannya untuk mengusir si Diana karena dikira orang minta sumbangan. Itu apa sih orang minta sumbangan? Kok diterima-terima sih? Tetapi Diana di sini langsung menghampiri si bos dan mengatakan dia istri sahabatnya Dika. Saya istrinya Dika, Pak. Kata suami saya, Bapak butuh orang. Dan di situ bos tidak langsung percaya, karena Diana banyak perubahan, dulunya yang gendut. Di sini si Diana meyakinkan si bos bahwa dia adalah Diana. Jadi kamu bukan tukang minta sumbangan? Bukan. Setelah itu si bos pun menyuruh Diana masuk untuk interview dan diterima sebagai kepala karyawan atau kerani di perusahaan itu. Ya, jadi kamu akan diposisikan sebagai kepala administrasi. Kalau di Malaysia itu disebutnya kepala kerani. Si bos sendiri tidak mau dipanggil bapak tapi dipanggil Bosman. Kamu panggil saya Bosman. Iya, Pak. Bosman. Si Diana pun pulang ke rumah dengan perasaan sangat emosi dan menceritakan ke suaminya. Teman kamu itu agak gila ya? Dia memang begitu. Iya, tapi gimana ya? Dan suaminya hanya menjawab dia emang seperti itu. Diana pun makin kesel. Tibalah hari esok, di sini Diana mulai pekerjaannya di kantor itu. Pekerjaan yang sangat berat karena Bosman mempekerjakan dengan manual tidak dengan komputer karena takut dicurangi karyawannya. Sumpah bosnya di sini sangat-sangat ngeselin. Gerak. Nih. Kerani. Baru hari pertama aja si bos udah gini ngeselin banget, kayak mana selanjutnya. Perusahaan ini juga banyak memperkerjakan pekerja ilegal jadi selalu dikejar imigrasi sana. Perasaan gue mengatakan ini akan jadi mimpi terburuk gue. Dan malamnya jam pukul 2 pagi si bos menelpon Diana untuk membuat meeting besok. Sumpah ini gila sekali. Keesokan harinya. Yang janjinya buat meeting jam 9 pagi di sini bos datang jam 11 tanpa merasa salah sama sekali.
Selamat pagi semuanya. Dan meeting itu dimulai. Di meeting ini mereka dikumpulkan hanya untuk mendengar mimpi bos yang ingin membeli pabrik baru yang besar, bukan beli tapi hanya mimpi. Masalah gitu. Memangnya ada yang salah sama mimpi ya? Ini Ada. meeting pertama kali dalam sejarah hidup gue yang paling absurd dan paling gak bermutu. Bukan cuma Diana, semua karyawan mengeluh karena sifat bosman yang amat sangat gila. Kakak bayangkanlah betapa tersiksanya kami sengsara. Pada saat itu bosman mengajak Diana untuk makan malam bersama pejabat imigrasi sana menggunakan mobil baru si bosman. Tidak, kakimu dikeprek-keprek dulu. Bersihin. Takut kotor nanti bawahnya. Di sini tujuan bosman makan malam bersama pejabat imigrasi untuk membicarakan jalan pintas masuk barang, niatnya untuk menyogok pihak imigrasi gitu. Understand lah, ya kan? Road shortnya, ya. Ini kan, nah mulus gitu kan. Tapi pihak imigrasi langsung menolak tawaran bosman karena melanggar undang-undang. Itu tak boleh. Kita kena ikut undang. Boleh ya? Tak boleh. Boleh tahu. Tak boleh. Tunggu, di sini bosman sudah janji untuk membayar semua makanan imigrasi itu, tapi kartu kredit yang dipakai tidak bisa dipakai. Akhirnya bosman ke ATM untuk mengambil uang dan meninggalkan Diana di sana. Ya, ini tip. Tuan-tuan semua, saya ke ATM dulu. Saya ambil uang, nanti saya balik lagi. Ya, semuanya tunggu di sini, jangan kemana-mana loh ya. Janji sama saya loh. Saya akan hadir kembali. Ambil pipa. Tetapi di sini si bosman tidak balik lagi dan meninggalkan Diana sendiri di sana dan tidak mau membayar karena pihak imigrasi tidak mau kerja sama. Kalau kayak itu suruh aja tuh orang-orang custom yang bayar tuh. Enak aja. Mereka yang makan kok saya mesti bayar sih? Udah meeting nggak mau. Diana pun pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat kesal dan emosi. Di sini dia mau buat rencana balas dendam ke bosman. Oke Kumisnya, ini saatnya pembalasan. Kerani dan teman lainnya ikut kerja sama untuk balas dendam ke bosman. Hari ini bosman lagi di Amerika dan mereka merencanakan untuk menelpon bosman jam pukul 2 pagi di sana untuk balas dendam. Sekarang bakal gue bales. Kalau habis nih Pak, udah gitu petikasnya nggak ada lagi. Ini mau dipakai ntar malam loh, uangnya nggak ada loh Pak. Gimana dong? Gimana? Ya nanti dia Di sini Diana menelpon bosman membicarakan hal-hal yang gak penting terus-menerus tepat di pukul 2 pagi supaya bosman merasa terganggu. tahu nggak jam berapa ini di sini. Ini New York. Bukan Bekasi loh ini. Karena merasa berhasil membuat bosman marah dan kesal, mereka merayakannya dengan berjoget bersama. Di rumah pun si Diana merasa sangat senang sekali. Si bosman juga punya banyak utang dan tidak mau membayar, jadi selalu lari ketika ditagih. Tapi di sini si Diana tidak mau lagi membantu untuk menutupinya dan menjumpakan si bosman dengan si penagih hutang. Bilang aja lagi keluar kota gitu. Kau Alung udah datang kawan lama. Di sini si bosman masih bisa lari dari pintu rahasianya untuk lolos dari kejaran penagih hutang. Gue rasanya puas banget udah berhasil ngerjain si kumis lele itu. Dan Karena kesal, besok paginya si bosman menuduh Diana mengambil uang kantor. Bosman marah-marah ke Justru Diana. bagus ditulis dong. Jadi kamu susah kalau mau menyalahgunakan uang perusahaan lagi. Tapi karena merasa tidak ada mengambil uang kantor, si Diana marah balik ke bosman dan pulang ke rumah sebelum waktunya pulang kantor. Perusahaan, jangan sembarangan ngomongnya Pak, buktiin. Diana pun mengadu ke suaminya dan mengatakan mau keluar dari Sama kantor. dia, aku mau keluar dari kantor. Karena mulai dari saat itu si Diana tidak pernah lagi datang ke kantor, si bosman pun datang ke rumah Diana menjumpai suaminya untuk makan bersama. Tetapi di sini si Diana mengetahui kedatangan bosman dan langsung mengusirnya sambil membawa raket nyamuk. Tidak cukup sampai di situ usaha bosman untuk minta maaf ke Diana. Malam itu pun bosman datang lagi dan membawa pizza, tetapi di sini hanya sisa 2 potong saja. Enak loh itu.
Dari restoran langganan saya itu, mahal itu. Tapi bukannya dimaafkan di sini, si Bosman disuruh pergi karena Diana masih kesel sama sikap Bosman. Udah deh, pergi deh. Ah, Karena tidak ingin merusak persahabatan Bosman dan Dika, si suami Diana pun menyarankan agar keluar baik-baik dari perusahaan itu. Kamu datang baik-baik, kamu pergi baik-baik. Diana pun mengikuti saran dari suaminya dan kembali ke kantor untuk keluar secara baik-baik. Saya mau bicara, Pak. Belum sempat Diana mau menyampaikan kemunduran dirinya, langsung diajak Bosman ke suatu tempat. Itu tadi tuh. Kamu nggak usah ngomong. Diem. Bosman pun membawa Diana ke panti asuhan. Ini panti asuhan. Masa nggak tahu sih, nggak baca apa kamu? Maksud bos saya nih, dia nak... Maksud si Bosman datang ke panti itu untuk membuat gedung baru dan membeli bis Rencana untuk saya itu, anak-anak nanti saya yatim akan di bangun sana. kamar tidur, lalu kamar mandi. Kemudian tempat bermain sama minibus. 2. Di sini Diana pun bingung dengan sikap Bosman yang biasa super pelit ini berubah jadi sangat baik seperti ini. Bosman hanya ingin balas budi kepada anak panti, karena anak panti itu pernah menolong Bosman di sekitar panti itu. Si Bosman memberi uang, tapi anak panti itu menolaknya hingga dia cari jalan lain untuk balas budinya, seperti ini membangun tempat tinggal mereka menjadi lebih baik. Si Diana pun langsung berubah pikiran, yang tadinya mau mengundurkan diri dari perusahaan itu jadi Sebelum batal. kita berangkat itu kayak mau ngomong sesuatu yang penting, tuh mau ngomong apa ya? Lupa saya, Pak. Nggak penting juga lah. Adegan pun pindah balik ke kantor di mana pada hari itu Bosman ulang tahun, bakal mengadakan makan bersama dan libur kerja pada hari itu. Dulu, kalian semuanya ingat ulang tahun saya. Nah, siap-siap semuanya, ya. Ayo. Tetapi di sini sudah lama menunggu Bosman tidak keluar juga. Akhirnya mereka menjumpai si Bosman ke ruangannya. ini kita sebenarnya jadi pergi apa enggak sih? Tapi malah si Bosman lupa akan janjinya dan menyuruh semua karyawan untuk melanjutkan kerjanya. Pergi. Semuanya gimana mau kaya kalau kerja malas-malasan kayak gini sih? Hah? Sudah bener sih semuanya? Ayo kerja sana lo. Dan film pun selesai. Film ini mendapatkan 6 nominasi pada Festival Film Indonesia 2016 dan memangkan 3 di antaranya, termasuk aktor utama terbaik untuk Reza Rahadian yang menjadi gelar ketiga baginya untuk kategori tersebut. Film ini juga menjadi film terlaris ketiga sepanjang zaman di Indonesia saat itu, dengan meraih 3 juta penonton, menjadikannya sebagai film paling sukses secara artistik maupun komersial pada tahun 2016. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe. Semoga kalian sehat selalu.